Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat dalam belajar meskipun belajarnya online. Sebelumnya kalian pasti belum kenalkan sama ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rahmatika Anjani. Kalian bisa sebut ibu atau bisa panggil ibu Rahma atau Ibu Tika. Ibu masih menjadi mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika semester 7. Kebetulan Ibu sedang dalam program PLP atau sering dikenal sebagai PPL di SMK Sultan Agung. Baik, langsung saja ke materi, yaitu materi kali ini mengenai eksponen, di mana kalian telah menulis definisi eksponen, yaitu jika N di bilangan real dan A bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N, dibaca A pangkat N. Didefinisikan sebagai perkalian A sebanyak N kali. Oke, nah sebenarnya eksponen itu adalah materi yang bersangkutan dengan perpangkatan. Misal, A pangkat N itu artinya sama dengan A dikali A dikali A dikali sebanyak N kali. Contoh nyatanya, 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. Contoh lain, 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, kalian jangan sampai salah ya. 2 pangkat 4 itu tidak sama dengan 2 dikali 4. Bukan seperti itu. Tapi 2 pangkat 4 itu berarti 2-nya 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 16. Nah, ini adalah dasar mengenai eksponen. Kita lanjut ke sifat eksponen yang pertama, yaitu mengenai perkalian dalam eksponen. Contoh, Ibu punya A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, coba kita analisis. Ini depannya sudah sama. Operasinya perkalian. Nah, cara penyelesaiannya kita bisa tinggal langsung menjumlahkan si pangkatnya. Berarti ini tetap di sini, tetap ke depan jadi A. Pangkatnya kita jumlahkan M ditambah N. Contoh, 5 pangkat 25 dikali 5 pangkat 4 sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Ini sudah sama belum? Sudah sama kan? Ini 5, ini juga 5. Nah, operasinya perkalian. Tadi kalau operasi perkalian berarti tinggal apa? Untuk penyelesaiannya. Tinggal dijumlahkan saja si pangkatnya. Berarti 5 pangkat 25 ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 29. Ngerti? Nah, ingat ya, kalau depannya sama, operasinya kali, kita tinggal langsung saja menjumlahkan pangkatnya. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu mengenai pembagian di eksponen. Ibu punya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, kita lihat depannya
sudah sama, A semua. Operasinya pembagian. Nah, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Kalau di perkalian tadi dijumlahkan saja pangkatnya, sekarang kalau pembagian berarti dikurangi pangkatnya. Contoh, 7 pangkat 21 dibagi 7 pangkat 7. Itu sama dengan berapa? Ini 7 pangkat M-nya itu kan 21. 21 dikurangi 7 sama dengan 7 pangkat 14. Nah, ingat ya, kalau misalkan depannya sudah sama tapi operasinya perkalian, itu tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. Nah, sudah paham sampai sifat yang kedua? Selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu perpangkatan yang dipangkatkan. Contoh, ibu punya A pangkat M, dipangkatin lagi N. Itu sama dengan A pangkat M dikali N dikali N. Nah, kalau misalkan kita punya angka yang dipangkatin lagi, ya udah kita tinggal mengalihkan saja pangkatnya. Contoh, 3 pangkat 6 dipangkatin lagi 4. Itu artinya berapa coba? 3 pangkat 6 dikali 4 sama dengan 3. 6 dikali 4 berapa? 24. Nah, gampang kan? Oke, lanjut ke sifat yang keempat, yaitu mengenai sifat perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Contoh, ibu punya A dikali B dipangkatin M. Itu artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kan tadi depannya sama semua nih, waktu sifat yang pertama sama yang kedua. Sekarang depannya beda, A sama B, atau koefisiennya yang berbeda. Tapi pangkatnya yang sama. Berarti kita tinggal langsung saja mengalihkan. A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi seperti ini. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 2. Itu sama dengan gimana coba? Nah, 2-nya kita andaikan A ya. Berarti di sini 2 pangkat 2 dikali B-nya 3 pangkat 2. Nah, setelah ini kita bisa pakai sifat nggak? Sifat yang pertama atau yang kedua? Tidak bisa ya, karena apa? Karena depannya itu berbeda. Yang ini 2, yang ini 3. Jadi tidak bisa dihitung menggunakan sifat yang pertama. Tetapi harus dihitung manual ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. 2 kali 2, 4. Dikali 3 kali 3, 9. 4 kali 9 berapa? 36. Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima, yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Nah, misal A per B pangkat M. Nah, bilangan pecahan itu A per B. Nah, A per B ini disebutnya pecahan. Nah, kalau misalkan tadi di perkalian itu tinggal dikalikan saja, ini
juga tinggal dibagi saja. Seperti ini. A pangkat M. Ini operasinya apa? Operasinya pembagian. Berarti dibagi B pangkat M. Nah, tadi kan kalau dikali juga sama kan? Ini dipangkatin ini baru A dipangkatin M, baru dikali B dipangkatin M. Nah, di pembagian juga sama, tinggal di A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh 2/3 dipangkatin 4 sama dengan, ayo, ada yang bisa? Ya, 2 berarti 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, apakah ini bisa diselesaikan dengan sifat yang ada di eksponen? Yang tadi tentang pembagian itu di sifat yang kedua. Apakah bisa atau tidak? Ya, tidak bisa ya. Karena apa? Karena ini koefisien atau depannya itu berbeda. Yang ini 2, yang ini 3. Sedangkan kan kalau sifat yang kedua itu harus sama koefisiennya atau depannya itu harus sama. Karena ini berbeda, berarti kita harus mengerjakannya secara manual. Berarti ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 4 4 dikali 2 8 8 dikali 2 16 per 3 kali 3 9 9 kali 3 27 27 dikali 3 81 berarti hasilnya. Jadi kalau misalkan koefisien atau depannya itu berbeda, tidak bisa menggunakan sifat yang ada di eksponen, tapi harus menghitung secara manual. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-6, yaitu bilangan berpangkat 0. Maksudnya bilangan berpangkat 0 kayak gimana, Bu? Kayak gini. Kalau misalkan kita punya A dipangkatin 0, itu hasilnya akan selalu dan pasti itu hasilnya 1. Contoh 3 pangkat 0 itu berapa hasilnya? 1. Contoh lagi 10 pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1. Ingat ya, berapapun bilangannya, berapapun angkanya, kalau misalkan dipangkatin 0 itu hasilnya akan selalu 1. Coba kalau misalkan 1000 pangkat 0 itu berapa hasilnya? 1. Kalau misalkan 9.999.999. Nah, kalau gini pangkat 0 berapa coba hasilnya? Tetap 1. Jadi kalian jangan bingung ya, jangan keliru. Maksudnya tuh jangan bingung karena ini angkanya banyak banget sampai 9.99999. Kalau misalkan dipangkatinnya 0, tetap hasilnya pasti 1. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 itu adalah bilangan berpangkat negatif. Kan tadi pangkatnya positif semua ya. Sekarang bilangannya berpangkat negatif. Contoh A pangkat negatif M sama dengan 1/AM. Nah, kalau misalkan pangkatnya itu negatif, itu kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Jadinya 1 per negatifnya hilang, jadi adanya per A pangkat M. Contoh 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan berapa? Berarti 1 tetap ya, per A-nya itu 2
2 pangkat, kan ini sudah dijadikan pecahan, berarti ini hilang ya. 2 pangkat 2. Nah, tinggal dihitung saja. Sama dengan 1 per, tadi 2 pangkat 2 berapa hasilnya? 2 dikali 2. 2-nya 2 kali ya, berarti 4. Nah, hasilnya berarti kalau misalkan 2 pangkat negatif 2 itu hasilnya 1 per 4. Paham sampai di sini? Contoh lain lagi. 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 3, negatifnya hilang, pangkat 4 sama dengan 1 per 3-nya 4 kali, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tadi berapa? 1 per 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Nah, seperti itu. Sampai sifat ke-7? Sudah paham atau masih belum? Nah, semoga anak-anak paham ya mengenai sifat-sifat yang ada di eksponen. Nah, kalau misalkan ada yang belum mengerti mengenai sifat-sifat eksponen, kalau ada yang belum paham, boleh bertanya di kolom komentar ya. Akhiri, wassalamualaikum